pagi adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, puji Tuhan, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, semua baik-baik saja. Kalau yang masih dalam kondisi kurang sehat, ya kita tetap semua berserah kepada Tuhan, kita topang dalam doa, supaya boleh dalam proses pemulihan, boleh cepat berjalan dengan baik. Baik adik-adik, seperti biasa kita akan memulai ibadah kita di hari ini. Kita sebelum memulai ibadah, kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah persekutuan teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Mazmur 118 ayat 26 dan 27. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan nafas hidup yang baru, hari yang baru untuk kami boleh nikmati. Di minggu pagi ini Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar firman Tuhan. Kuasai hati pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan sebentar hamba akan berikan kepada adik-adik lain hamba. Bapa, Engkau juga memberkati hamba, pakai hamba, bibir hamba, mulut hamba untuk dapat memberitakan firman kebenaran ini di tengah-tengah adik klien kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Markus 1 ayat 16-20 yang berbunyi demikian. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus
di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom buat kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Kami Kakak Layan dan Bung semuanya berharap kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Ya kalaupun dalam keadaan sakit, tetap semangat adik-adik, kita berdoa semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat kamu ya. Nah, judul hari ini yang kita akan mau mendengar firman Tuhan adalah ikut menjala manusia. Apa itu menjala manusia, Sas? Ya, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana seorang nelayan pada waktu itu ketika dia sedang berjalan-jalan di Danau Galilea, dia menyusuri itu, dia melihat ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Dan dia situ katakan Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala. Itu. Dan lalu Yesus katakan kepada mereka, mengajak mereka berdua untuk mau mengikut dia. Dan tanpa menunggu lama adik-adik, mereka menuruti ajarannya Tuhan Yesus atau ajakan Tuhan Yesus tadi. Nah, seruan atau panggilan untuk mengikut Yesus itu adik-adik tidak terbatas pada golongan tertentu. Nah, dalam bacaan ini Tuhan Yesus malah mengajak nelayan. Siapa nelayan itu? Mereka orang kalangan biasa. Tapi mereka mau dipakai Tuhan untuk ikut andil, itu ambil bagian di dalam pelayanan. Bisa jadi adik-adik, orang kaya juga bisa. Banyak orang kaya, punya uang, mapan. Mereka ikut dalam pelayanan. Mereka pakai hartanya untuk menunjang pelayanan. Tapi dalam bacaan hari ini adalah orang biasa saja. Nah, saya katakan tadi tidak terbatas pada golongan tertentu saja. Kaya, miskin, tua, muda, latar belakang tidak menjadi alasan untuk mau ikut di dalam pelayanan penginjilan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita belajar bagaimana Yesus mau memanggil para muridnya pada waktu itu. Nah, keberadaan Yesus pada saat itu sudah banyak dikenal orang. Banyak yang sudah Yesus lakukan pada saat itu. Sehingga ketika Yesus mau mengajak muridnya pada waktu itu untuk mengikut dia, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan, menggantikan profesi untuk ikut menjadi penjala manusia, mereka ikut. Satu hal lagi adalah karena mereka juga dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga hati mereka tergerak untuk ikut pada Tuhan Yesus. Jawaban tidak hanya melalui kata-kata saja adik-adik. Nah, para murid waktu itu langsung bergerak dengan segera. Membereskan jalannya, dia tinggalkan. Dia ikut kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau bacaan ini dikatakan adalah mari ikutlah. Nah, kata mari itu adalah seruan ajakan. Mari ikutlah. Berarti posisinya Tuhan Yesus ada di mana adik-adik? Ada di depan, bukan di belakang. Namanya Tuhan Yesus mengajak, ayo mari ikut aku. Jadi murid Tuhan Yesus mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Mereka mau diarahkan Tuhan Yesus yang ada di depan mereka. Mereka mau mengikut langkahnya Tuhan Yesus. Nah, dalam kehidupan ini juga seperti itu adik-adik. Kalau ada undangan, mari datang ke pesta. Ikut beramai-ramai. Nah, adik-adik mau ikut apa tidak? Itu tergantung atau jawabannya tergantung dari adik-adik. Nah, kalau bacaan hari ini mereka mau mengikut. Nah, kalau adik-adik ditantang juga, ayo mari kata Tuhan Yesus, ikutlah. Bagaimana? Mau menerima ajakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang mengajak. Yakin bahwa ketika mengikuti Yesus, sama seperti nelayan tadi, mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Hanya digantikan saja posisi pekerjaannya. Dan Yesus menjamin mencukupkan kebutuhan nelayan itu. Karena mengikuti Yesus adik-adik, ada harapan.
ada perlindungan, ada jaminan penyertaan Tuhan Yesus. Ada jaminan ya, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun nanti setelah kita tidak di sini lagi di dunia. Ada jaminan bersama Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita harus takut adik-adik? Kita mau belajar dari nelayan tadi. Nah, belajar dari teladan murid Yesus bahwa mereka merespon panggilan Tuhan itu. Nah, hendaknya juga kita seperti para nelayan tadi. Yang pertama, mereka mendengar atau dengar dulu ketika Tuhan Yesus mau ajak, mereka dengar-dengaran akan Tuhan Yesus. Setelah itu mereka mau ikut setia kepada panggilannya Tuhan Yesus. Nah, seterusnya bertanggung jawab tentunya untuk mau memprioritaskan Tuhan Yesus dalam kehidupan beriman sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga seperti itu. Kita mau mengambil teladan para nelayan. Nah, setelahnya ada lagi 2 murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus jumpai. Catatan Alkitab mengatakan mereka juga dari kalangan orang yang bukan biasa, tapi orang yang lebih mapan. Oleh karenanya panggilan Tuhan Yesus itu sama seperti kita sekarang. Siapa saja, mau orang yang sederhana, mau orang yang kaya, tergantung kita, siapkah kita dipanggil sama Tuhan untuk mau melayani, untuk menjala manusia. Dalam bacaan ini, kita mau belajar teladan dari para nelayan Tuhan Yesus. Yang pertama adik-adik, ikan yang dipancing, adik-adik bisa membayangkan, kalau seorang pemancing, perhatikan mungkin om atau papa yang hobi mancing, atau kamu sendiri, ketika memancing ikan, kamu tidak tinggal duduk diam begini, lalu ikannya menghampiri kamu, dia loncat ke kamu. Tidak. Ya, artinya apa? Kita sebagai nelayan, kita sebagai penjala tadi, kita harus aktif. Atau istilahnya menjemput bola. Kita aktifkan, kita menebar jala tadi, kita menunggu, lalu ikannya bisa dapat banyak. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau pakai mata kita untuk melihat. Kita mau pakai kuping kita untuk mendengar, hati kita untuk merasa. Ketika masih dalam masa pandemi COVID ini adik-adik ya, masih banyak orang yang terkena penyakit COVID. Kita tidak minta itu terjadi pada kita. Banyak orang bahkan sudah menjaga prokes kesehatan dengan baik pun masih kena. Apa ya tugas dan tanggung jawab kita? Nah, kita melihat bentuk pelayanan yang paling sederhana saja adalah kita mau mendoakan saudara kita, siapapun mereka yang kita tahu, untuk mendoakan mereka supaya mereka apa? Supaya mereka kuat, mereka tidak down, mereka tidak dikucilkan, mereka punya semangat hidup lagi. Karena jujur aja adik-adik, penyakit ini penyakit yang mengerikan ya, maut ujungnya. Jadi kita juga sebagai manusia biasa mungkin kita takut juga. Kita jaga-jaga jangan sampai terjadi pada kita. Nah, tugas kita tadi, adik-adik punya handphone. Nah, boleh handphone itu dijadikan alat. Saya mau katakan seperti penginjilan online. Buatlah rekan kamu, teman kamu, semua berikan satu ayat di situ. Atau berikan kata-kata penghiburan di situ. Semoga kamu cepat sembuh ya, kamu kuat ya, kamu yang sabar ya, pasti kamu sembuh. Itu saja sudah luar biasa adik-adik. Saya bilang begitu, karena saya pernah merasakan itu. Ketika dalam keadaan yang seperti ini juga, kami membutuhkan ke orang-orang di sekeliling kita untuk menguatkan kita. Doa mereka, kata-kata penghiburan, penguatan, itu kan menjadi saluran berkat buat kita. Nah, itu lakukan hal yang sama seperti itu adik-adik ya. Yang berikutnya adalah nelayan tadi, penjala ikan tadi, dia duduk itu tidak sebentar adik-adik. Boleh tanya sama orang yang suka memancing ikan di kolam ataupun di danau gitu, sama. Butuh waktu yang lama, berjam-jam bahkan. Dia duduk, tunggu, melihat, wah, kapan ini bisa dapat ikan? Artinya ada kesabaran. Kalau sabar,
pasti dapat. Begitu juga dengan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ingin menjangkau banyak orang, kita ingin mau membantu orang, melihat orang di sekeliling kita, kita juga harus sabar adik-adik. Yang berikutnya adalah, seorang nelayan itu atau penjala tadi, ketika berada di danau lepas juga, nah itu kan ada terik matahari yang menghampiri mereka. Mungkin ada goncangan, kapalnya goyang, ada badai. Fenomena alam yang terjadi itu tidak bisa dielakkan. Mereka tidak mau pulang begitu saja ke rumah kalau hasil tangkapan tidak ada, kalau ikannya tidak mereka dapatkan. Sama dalam kehidupan kita juga seperti itu adik-adik. Dalam kehidupan ini, ketika kita mau menjala orang, kita mau menghampiri orang, karakter orang berbeda-beda. Ada yang kita jumpai karakternya yang egois, yang mau menang sendiri. Ketika kita mau memberitahukan dengan cara yang lembut pun mereka tidak terima. Atau mereka bilang tunggu dulu, nanti dulu, aku tahu. Macam-macam ya adik-adik. Ada juga sebaliknya, yang dengan segala kelembutan hati, kita bisa memenangkan jiwa mereka, menenangkan perasaan mereka. Mereka mau menerima Injil dengan sikap dan perbuatan kita, lewat tutur kata kita. Mereka bisa terima itu. Nah, puji Tuhan adik-adik. Nah, kalau itu terlaksana dengan baik, adik-adik bisa melakukan itu dengan baik, puji Tuhan. Minta supaya kekuatan Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam hati kita, dalam hati orang yang ingin kita sampaikan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan ini mau mengajak kita juga seperti murid Tuhan Yesus. Ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Karena apa yang dilihat Tuhan adik-adik tidak seperti apa yang dilihat oleh manusia. Karena Tuhan melihat hati manusia, dia lebih tahu. Kalau kita sebagai manusia, kita hanya melihat penampilan orang dari luar saja. Jangan mengandalkan kita punya kepintaran atau kekayaan orang tua kita. Kalau punya harta tidak salah berbagi, tunjukkan rasa simpati atau empati kamu buat orang-orangnya yang sering sudah saya katakan seperti itu. Kalau bacaan tadi mau mengatakan, mari ikutlah aku. Mari kita sandengkan telinga kita, Tuhan aku mau ikut denganmu. Karena apa? Tuhan punya jaminan. Jaminan Tuhan itu pasti tidak mengecewakan. Kalau manusia boleh janji 1000 janji, tapi ketika dia sudah mati, janjinya sudah tidak bisa dipegang lagi. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan kita. Kita mau mengambil hikmah, kita mau mengambil teladan dari para murid tadi. Tuhan Yesus yang menjadi teladan buat kita. Dia yang kita mau nomor satukan di dalam kehidupan kita. Kita siap sedia mendengar panggilan Tuhan. Nah adik-adik, siapkah kamu untuk menjadi pelayan Tuhan? Atau siapkah kamu juga untuk mau bisa dan menjadi penjala manusia? Seperti para nelayan tadi. Mari berusaha adik-adik, minta pertolongan dari Tuhan, biar kuasa Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam hati kita semuanya. Masih tetap di dalam masa pandemi ini adik-adik ya, kita harus kuat, kita terus menjaga prokes kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tritunggal Allah yang dimuliakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap bersama dengan kami, mengasihi kami Tuhan. Teristimewa Tuhan, kami boleh bersyukur, nafas kehidupan masih tetap Engkau berikan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh melakukan ibadah kami di hari ini Tuhan. Dan kami boleh belajar akan firman-Mu di hari ini yang dibawakan oleh Sis Rizke. Apa yang boleh ditaburkan Tuhan di pagi hari ini, biarlah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk memahami firman-Mu. Dan kami dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk bukan menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami hari lepas hari.
baik di rumah, bersama dengan teman-teman di sekolah, atau di tempat belajar, atau di mana saja kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, khususnya kami berdoa bagi kami yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian akhir, ujian-ujian kenaikan kelas, bahkan ujian-ujian kelulusan yang sedang berlangsung Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Khususnya Tuhan tetap beri kesehatan bagi kami, beri roh kepintaran, akal budi, dan hikmat bagi kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap belajar dengan baik, kami mempersiapkan diri dengan baik, apa yang boleh kami pelajari, apa yang kami lakukan dalam ujian-ujian ini Tuhan, boleh berhasil seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan kami Tuhan, cita-cita kami Tuhan, bahkan proses untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Baik itu kenaikan kelas maupun perpindahan dari SMP ke SMA Tuhan. Engkau berkati kami semua. Buka jalan bagi kami Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan, apa yang kami persiapkan, apa yang kami rencanakan Tuhan, boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sembuhkan mereka Bapa. Engkau pulihkan mereka Bapa. Berkati tangan-tangan para dokter, para medis, bahkan alat-alat medis yang dipakai, bahkan obat-obat yang digunakan untuk diminum Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati orang-orang tua kami Tuhan, yang selalu bekerja, mencari nafkah, membiayakan kehidupan kami Tuhan. Curahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Teristimewa Tuhan, kami berdoa biar mereka boleh tetap dalam keadaan sehat untuk melakukan aktivitas pekerjaan mereka hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan para menteri. Engkau berkati pemerintahan dari pusat sampai pelosok-pelosok tanah air. Khususnya Tuhan, Sumatera Utara dan Kota Medan Tuhan. Di dalamnya Tuhan, gereja-Mu tumbuh dan berkembang. Engkau berkati GPIB Immanuel Medan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Engkau berkati dan Engkau sempurnakan doa kami ini Tuhan. Yang kami bawa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatikanlah persembahan ini agar bisa berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami
padi segenggam, mestilah mati dipendam. Beraya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Adik-adik, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah kita dari awal dan sekarang kita sudah di penghujung acara kita. Kita mau mengambil manfaat ya adik-adik ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengikuti kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Bantu kami Tuhan selaku anak-anak teruna untuk dapat memperlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan ya Allah juga, kami berdoa sebagai kakak layan, Tuhan terus memberkati pelayanan kami bersama dengan adik-adik layan kami. Terus Tuhan, di masa pandemi ini kami berharap Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan buat kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semuanya ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom buat kita semuanya.